Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Mungkin hampir semua orang pernah dapetin nasihat atau tips keuangan dari orang tua atau keluarga besar. Tipsnya bisa macam-macam ya, mulai dari tips karir, tips dagang, sampai tips investasi. Beberapa nasihat yang mungkin pernah kamu dengar misalnya kayak gini. Ayo beli rumah secepatnya, nanti kalau ditunda-tunda harganya makin naik loh. Atau kalau ada duit nganggur, beliin perhiasan aja. Nanti kalau butuh uang darurat bisa cepet dijual deh. Bisa juga cari kerja yang karirnya stabil aja. Biar nanti bisa tenang kalau pensiun, hari tuanya terjamin deh. Selain itu ada juga nasihat, jangan mau kerja di perusahaan kecil. Mending kerja di perusahaan besar, BUMN, atau jadi PNS aja. Ada nggak nih di antara kamu yang pernah dengar nasihat-nasihat kayak gitu? Tentunya nasihat dari orang tua dan keluarga itu tujuannya baik, niatnya juga baik. Mereka kan udah ngalamin perjalanan hidup yang lebih lama dari kita. Jadi tentunya mereka pengen dong berbagi pengalaman hidup mereka supaya kita bisa terhindar nih dari keputusan keuangan yang salah. Nah, tapi di video kali ini, aku mau ngasih pandangan lain sama sobat ngomong semua. Bahwa terlepas dari tujuan baik dari orang tua ataupun keluarga kita, bisa jadi nasihat keuangan yang mereka kasih itu tepat buat dijalanin di zaman mereka dulu, tapi belum tentu masih relevan sama zaman yang kita lalui sekarang. Di zaman orang tua kita dulu, situasi ekonomi, iklim investasi, dan juga dunia perdagangan tuh beda jauh banget sama yang kita jalanin saat ini. Masalahnya, kebanyakan nasihat-nasihat keuangan dari orang tua kita itu didasarin sama pengalaman-pengalaman yang mereka laluin dulu, di mana kondisi dunia usaha dan karir saat itu beda banget ya sama kondisi sekarang. Dan tentunya dunia usaha dan ekonomi di 10-20 tahun ke depan mungkin bakalan beda juga sama kondisi ekonomi saat ini. Jadi tantangan ekonomi yang dialamin dan dijalanin sama generasi-generasi terdahulu tuh beda sama tantangan ekonomi yang kita jalanin saat ini. Dan tantangan ekonomi di 10-20 tahun ke depan juga bakalan beda lagi sama yang kita lalui saat ini. Dengan tantangan ekonomi yang beda, tentunya keputusan keuangan yang tepat juga bakalan beda di tiap generasi. Keputusan keuangan atau karir yang dulunya tepat nih, belum tentu sekarang itu masih relevan. Dan keputusan keuangan atau karir yang kita anggap tepat saat ini, belum tentu juga masih relevan di masa depan. Nah, makanya buat bisa paham keputusan keuangan yang tepat sesuai sama zamannya, mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita tuh harus selalu ngertiin perkembangan ekonomi dan industri, supaya kita bisa terus beradaptasi sama perubahan zaman. Misalnya nih, sektor-sektor industri yang dulu jadi primadona di era tahun 80-90-an, banyak yang sekarang industrinya udah meredup. Di sisi lain, banyak sektor industri yang dulu tuh belum ada dan sama sekali nggak terpikirkan, sekarang justru jadi tren yang banyak diminatin dan dibutuhin dunia industri saat ini. Terjadinya pergeseran tren industri ini dipengaruhi sama banyak faktor, mulai dari perkembangan teknologi, pergeseran kebiasaan masyarakat, sampai perubahan gaya hidup modern. Semua itu akhirnya memicu perubahan kebutuhan industri, yang akhirnya ngaruh juga ke pilihan dunia karir sampai dunia investasi. Aku mau cerita dikit nih kondisi ekonomi di tahun 70-80-an dulu. Saat itu dikenal sebagai era kejayaan pembangunan Indonesia karena pemerintah emang lagi gencar-gencarnya ngelakuin pembangunan di berbagai daerah, terutama gedung-gedung pemerintahan, jalan raya antar kota, bendungan, bandara, dan juga fasilitas umum. Indonesia sanggup nih ngelakuin itu semua karena pemerintah dapetin dana pinjaman lunak dari IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia, dan juga diberkahin sama kenaikan harga minyak dunia tahun 70-80-an yang tentunya nambah pemasukan negara dalam jumlah besar, dan banyak diantaranya yang dipakai buat pembangunan. Dengan masifnya proyek-proyek pembangunan dari pemerintah di tahun 70-80-an, ini jelas bawa berkah buat perusahaan-perusahaan konstruksi di masa itu. Makanya kalau kamu lihat nih, mayoritas perusahaan-perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia berdiri di era keemasan sektor industri tersebut. Hal ini juga nggak lepas dari dunia tenaga kerja, di mana tenaga kerja di bidang sipil, kontraktor, dan arsitektur sempat jadi profesi idaman di masa itu, yang identik sama gengsi yang tinggi, gaji besar, dan masa depan yang terjamin. Bahkan sampai sekarang,
Jurusan-jurusan kuliah di Fakultas Teknik masih dipandang sebagai jurusan yang prestis atau bergengsi banget di banyak universitas top nasional. Pokoknya kalau kuliahnya di teknik, anggapannya itu mahasiswa pinter deh, karena persaingan masuk jurusan teknik itu ketat banget. Di sisi lain, era kemasan pembangunan nasional tahun 70-80-an ini juga mempengaruhi kemampuan kas negara buat nyejahterain pekerja pemerintah kayak PNS dan juga karyawan BUMN. Dengan tunjangan yang tinggi dan jaminan pensiun yang lebih pasti daripada pekerja swasta. Tapi di zaman sekarang, kerja di perusahaan konstruksi, BUMN, atau jadi PNS bisa dibilang udah nggak semenarik dulu lagi ya. Emang sih secara gaji dan benefit mungkin masih termasuk besar, dan masih cukup banyak yang berminat di sektor ini. Tapi tentu sektor ini udah nggak jadi primadona kayak dulu lagi, khususnya pas tren industri udah mulai bergeser di tahun 2000-an ke sektor teknologi, yang dipicu sama boomingnya era internet dan smartphone. Sekarang aku melanjut cerita dikit tentang gejolak industri yang kita alami dalam 10 tahun terakhir. Bisa dibilang 10 tahun terakhir ini adalah eranya layanan digital dan teknologi informasi. Era ini terlahir dari tren smartphone yang bisa munculin banyak aplikasi yang dikembangin sama para software engineer dan akhirnya jadi layanan digital kesayangan kita semua. Mulai dari media sosial, toko online, ojek online, layanan streaming film, mobile gaming, investasi di aplikasi, dan lain-lain. Mungkin di zaman kita SD dulu, orang tua kita tuh nganggap smartphone dan kuota internet adalah barang mewah yang gak esensial sama sekali. Tapi sekarang koneksi internet dan smartphone adalah benda wajib, termasuk supaya kita bisa nikmatin fasilitas umum dan pergi jarak jauh. Bayangin aja nih di tahun 2000, pengguna internet Indonesia cuma ada 2 juta orang. Tapi 20 tahun kemudian, angkanya ningkat 100 kali lipat jadi 200 juta orang. Era inilah yang munculin kerjaan-kerjaan baru yang belum pernah terpikirkan 20 tahun yang lalu. Kayak data analis, data scientist, content creator, atlet e-sport, sosial media influencer, sampai video editor dan animator. Dimana banyak dari profesi ini nawarin peluang karir yang baru dan income yang besar. Tapi di era 2010 sampai 2015, bahkan mungkin sampai sekarang, banyak generasi orang tua kita yang cemas nih, karena anak-anaknya mutusin berkarir di industri yang gak pernah mereka dengar sebelumnya. Buat mereka jadi pedagang di toko online, jadi influencer, atlet e-sport, reviewer produk gadget, atau bikin project blockchain, itu semua adalah istilah yang asing dan gak terbayangkan sama sekali. Laporan World Economic Forum tahun 2020 perkirain, kalau 8 dari 10 kerjaan paling laku di Indonesia di masa depan bakalan berkaitan nih sama teknologi yang belum pernah kita kenal 20 tahun yang lalu. Sementara kerjaan-kerjaan konvensional yang populer di generasi orang tua kita dulu, diperkirain justru pamornya bakal merosot dalam beberapa tahun ke depan. Di era 20-30 tahun yang lalu, skenario karir buat bisa sejahtera itu nggak sebanyak sekarang. Makanya pilihan jadi PNS, pekerja BUMN, jadi dokter spesialis, atau bisnis properti kos-kosan dan jadi penyewa ruko adalah pilihan profesi dan keputusan bisnis yang populer. Tapi sekarang skenario buat punya penghasilan besar dan sejahtera makin variatif, seiring dengan berkembangnya dinamika industri. Begitu juga dengan dunia investasi nih. Kalau kita nanya ke orang tua kita tentang investasi, kebanyakan dari mereka bakal rekomendasiin emas atau properti. Itu karena di zaman orang tua kita dulu, investasi di pasar modal tuh jauh lebih susah. Aksesnya susah, modalnya harus banyak, dan ketersediaan informasinya juga terbatas banget. Sementara di zaman dulu, lahan murah masih banyak tersedia di berbagai daerah. Bahkan beberapa perusahaan ada yang ngasih bonus dan dana pensiun pegawainya dalam bentuk tanah. Saking banyaknya lahan yang masih tersedia. Beda banget ya sama generasi sekarang yang jauh lebih gampang akses investasi pasar modal. Kebutuhan dananya jauh lebih kecil, dan informasinya juga tersedia di mana-mana. Kalau zaman dulu investasi nggak dianggap sebagai hal yang esensial. Tapi buat tantangan ekonomi sekarang, di mana kenaikan harga barang sangat agresif dan terus menggerus daya beli uang kita, jadi bisa dibilang investasi adalah bagian penting dalam tantangan ekonomi saat ini buat bisa numbuhin aset kita dengan compounding effect, atau seenggaknya buat ngelawan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang yang agresif. Untungnya kebutuhan investasi sekarang udah banyak difasilitasin,
sama layanan digital yang bagus kayak Bibit atau Stockbit yang nyediain banyak banget pilihan investasi dan reksadana yang bisa kita akses dengan gampang lewat smartphone kita. Di aplikasi investasi kayak Bibit, kita bisa milih investasi dengan risiko rendah, moderat, sampai yang risikonya agresif, buat bisa dapetin imbal hasil yang sesuai sama kebutuhan dan profil risiko kita. Dan di aplikasi investasi saham kayak Stockbit, kamu bisa dapetin segudang informasi dan fitur analisis buat bisa ngambil keputusan investasi saham yang lebih baik lagi. Aku percaya kalau tiap generasi punya pengalaman dan tantangannya sendiri-sendiri. Orang tua kita udah ngalamin berbagai peristiwa ekonomi di masa mereka, dan itu membentuk persepsi mereka buat beradaptasi di situasi ekonomi yang mereka hadapin. Dan generasi kita ngalamin tantangan dan peristiwa ekonomi yang juga unik, kalau misalnya dibandingin sama masa-masa sebelumnya, yang tentunya perlu keputusan keuangan yang relevan buat bisa ngadepin semua tantangan ekonomi yang dialamin. Aku harap video ini bisa menjembatani adanya perbedaan pandangan di tiap generasi ya, supaya bisa saling terbuka buat belajar dan berempati pada kondisi satu sama lain. Tiap generasi hidup di dunia yang berbeda, ngalamin kejadian yang berbeda dan tantangan yang berbeda juga. Semoga sharingku kali ini bermanfaat dan bisa ngebantu kita buat lebih bijak nyikapin keputusan keuangan kita. Kalau kamu sendiri sering dapat wejangan apa nih tentang ekonomi dan keuangan dari orang tua kamu? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.